Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih saudara buat saudara yang sudah nonton video-video kami, sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami. Terima kasih banyak sudah nonton video kami, sudah nge-like dan subscribe video-video kami. Terima kasih banyak. Tolong di-share supaya bisa menjadi berkat juga bagi anak-anak Tuhan yang lain. Dan buat mungkin orang yang baru pertama kali nonton video ini, tolong di like dan subscribe, dan jangan lupa nontonnya di channel saya Nelinda, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pasti keluar deh banyak videonya. Hari ini saya ada di lereng Gunung Ungaran, salah satu dusun dari lereng Ungaran, dusun Porot. Di sini saya membawa sepasang suami istri yang mana istrinya dari gereja Katolik, sedangkan suaminya juga dulunya dari Katolik, kemudian berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya beliau mengalami guncangan-guncangan yang sampai Tuhan membawa beliau, tidak juga kebetulan ya, karena beliau menonton video dari Pastor Joseph Paul Sang yang ditonton, kemudian beliau mengikuti, dan puji Tuhan beliau dijamah Tuhan dan memilih untuk kembali menjadi pengikut Yesus. Dan hari ini beliau mengambil keputusan untuk dibaptis, sehingga saya membawa di salah satu dusun di lereng gunung untuk dibaptis. Puji Tuhan. Kita kenalan dulu ya dengan beliaunya. Shalom Pak. Bisa cerita sedikit aja tentang perjalanan imannya panjenengan kemarin-kemarin bagaimana gitu. Ya, terima kasih semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imbang. Saya sejak lahir itu beragama Katolik, dan saya menikah di tahun 2000 dengan istri saya juga sama-sama beragama Katolik. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga kami, karena kurang begitu sungguh-sungguh di ajaran, mengikuti ajaran Tuhan Yesus, maka terjadi prahara rumah tangga, di mana tahun 2007 saya meninggalkan istri saya dan berubah keyakinan karena menuruti kedagingan saya. Jadi Bapak sempat Muslim 4 tahun ya ini ya, berjalan 4 tahun ya? Iya Bu. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, yang dimana saya melihat ada banyak kesaksian, dan salah satunya adalah di channelnya Joseph Paul Sang. Di situ saya disadarkan kembali bahwa saya itu benar-benar tersesat, dan di situ saya tergugah hati saya kembali untuk dapat mengikuti ajaran kasih Tuhan Yesus. Dan dari situ saya ingin bisa kembali ke jalan yang benar dan dibaptis ulang, di mana saya akhirnya diketemukan oleh Ibu Nelinda dan diajak ke dalam tempat pembaptisan ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu Bapak mengikuti live streamingnya Pastor Paul Zhang, itu motivasinya apa pada saat itu Pak? Sebenarnya waktu itu saya tidak ada motivasi tertentu, cuma waktu itu karena menjadi viral, dan saya akhirnya melihat, karena saya memang tidak suka media sosial ya, karena pemberitaannya viral, saya akhirnya melihat YouTube-nya, dan di situ ternyata untuk untuk menegakkan kebenaran itu memang harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Jadi ajaran Yesus itu memang benar-benar di situ dijelaskan bahwa itulah ajaran kebenaran yang sejati,
ajaran kasih dan juru selamat. Itu yang saya tangkap. Karena saya pernah Mengkhianati. dan di ajaran yang saya ikuti itu ternyata saya tidak menemukan kedamaian. Haleluya. Akhirnya saya tersadarkan untuk bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan banget ya, karena Bapak masih dikasih kesempatan, Pak Imbang masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, untuk kembali sadar dan mengikuti kembali ajaran kasih Kristus. Wow, itu luar biasa, karena banyak sekali saudara kita yang mengkhianati Tuhan, termasuk saya juga dulu berpuluh-puluh tahun. Tapi puji Tuhan, kita nih harus bersyukur Pak Imbang. Kita bersyukur sekali karena kita itu sudah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Kita yang sudah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah itu menjadi milik Kristus. Tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Oleh sebab itu, walaupun kita itu mengkhianati Tuhan, Tuhan itu tetap setia mencari kita. Jadi seperti Injil Tuhan, di Injil Matius juga, kita ini domba-domba yang sesat, yang dicari Tuhan untuk diselamatkan. Walaupun ada 99 ekor yang harus ditinggalkan demi satu ekor itu, itulah kasih Kristus yang luar biasa untuk menjangkau kita, anak-anaknya yang terhilang, untuk diambil kembali. Tapi dia setelah mendapatkan kita, menemukan kita, kita itu digendong dengan kasih yang luar biasa. Dia membawa kita kembali dan dia berpesta dengan teman-temannya karena penuh sukacita karena anak yang hilang itu sudah kembali. Luar biasa loh Pak, kita ini mau diselamatkan kembali loh Pak. Seharusnya kita tuh masuk dalam jurang maut, tak tertolongkan lagi. Tapi kasih Kristus yang luar biasa buat kita anak-anaknya, itu luar biasa loh Pak, kita diselamatkan Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong, banyak sekali juga pergumulan yang dihadapi sama Pak Imbang dengan Ibu Rika ini, yang membuat jujur aja membuat rumah tangga mereka sempat gonjang-ganjing, di mana banyak sekali kekecewaan yang dirasakan oleh Ibu Rika. Tetapi puji Tuhan karena Ibu Rika itu dikasih karunia sama Tuhan untuk bisa mengampuni, sehingga Ibu Rika memutuskan untuk mengampuni suaminya. Karena ketika pasangan hidup kita berkhianat kepada Tuhan, itu pasti kecewanya luar biasa. Tapi luar biasa Ibu Rika mau ngampuni suaminya ya Bu. Puji Tuhan, ini istri yang luar biasa sabar. Dia terus berdoa untuk mengampuni suaminya. Dia terus berdoa untuk minta Tuhan tuntun suaminya kembali. Karena suaminya tuh sudah jauh sekali bahkan menghujat Tuhan. Tapi hari ini dia penuh sukacita. Dia wanita yang bahagia saat ini nih. Karena hari ini suaminya bisa dibaptis kembali lagi menjadi anak Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Nanti sebentar kita ikuti bagaimana perjalanan pembaptisannya, supaya kita bisa lebih tahu lagi nanti setelah pembaptisan seperti apa. Terima kasih ya saudara sudah nonton ini. Ini air terjun di sini di lereng gunung tempat akan pembaptisan. Kebetulan hari ini airnya tidak terlalu kencang, tidak terlalu penuh. Jadi pintu airnya ditutup sama Pak Elisa dulu supaya bisa terisi. Dan ini bapaknya juga sudah siap untuk dibaptis. Wow, saya jadi iri karena dibaptis di alam seperti begini. Kemarin ponakan saya juga dibaptis di sini, keren banget. Karena saya dibaptis di kolam renang. Berbeda suasananya, berbeda alamnya. Jadi wow, keren banget nih di alam begini ya, natural banget. Pak, senang ya? Senang banget bisa dibaptis di sini ya? Senang Bu. Kalau dikasih pilihan dibaptis di kolam renang sama di air terjun ini, Bapak pilih mana Pak?
Saya pilih sini, Bu. Air terjun ya? Keren banget. Tapi ntar sebentar kedinginan loh. Ini dingin sekali nih cuaca di sini loh, Pak. Nggak apa-apa ya? Saya pikir hilang dengan kesenangan saya tadi itu. Dengan sukacita hilang ya. Ini kita masih nunggu dulu sebentar lagi supaya airnya lebih banyak, karena ini sudah banyak ini Pak Pendeta lagi ngecek, masih belum banyak. Sebentar lagi, mungkin sebentar lagi bisa penuh. Kita tunggu lagi ya saudara. Ini baru dilatih, nanti sebentar mau baptisan. Pak, ini sudah baptis di sini berapa kali Pak? Baru 2 kali ini, Bu. Biasanya di Sumowono ya Pak? Ya. Puji Tuhan ya, ini bisa dapat baptis ini, cuacanya cerah, nggak hujan ya Pak? Ya, betul. Oke, apa Bapak mau lihat dulu Ya, persiapan? saya kedalamannya dulu. Kalau sudah memungkinkan nanti langsung kita baptis. Iya, oke Pak. Kalau tidak bisa mengucapkan dalam hati bisa, kalau bisa mengucapkan sebisa-bisanya juga diucapkan saja. Ini artinya kita masuk dalam persekutuan, dalam kematian Tuhan lewat baptisan air, dan masuk dalam persekutuan Tuhan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam kebangkitan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa Pak Imbang? Ya, Bu. Saya beri nama Pak Imbang, di depannya namanya, nama baptisnya Petrus Imbang Sarwedi. Ya, Bu. Kenapa saya kasih Petrus? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika dia bertobat dan kembali, dia radikal dalam penginjilan dia. Saya harap Pak Petrus Imbang Sarwedi juga akan menjadi Petrus. Di mana engkau berada, engkau menjadi Petrus yang radikal. Mau bersaksi tentang kebenaran Tuhan Yesus. Buka sandalnya dulu. Kacamatanya buka di sini.
Haleluya. Puji Tuhan, sudah kembali jadi anak Yesus. Tuhan Yesus baik. Ku menang di dalam peperangan, ku menang. Bisa Pak? Bagaimana Pak Petrus? Amin, puji Tuhan. Bagaimana rasanya Pak? Seperti ini ya, hidup baru ya. Amin. Semuanya terasa ringan dan terang ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Elisa. Tuhan memberkati Bapak menjalani pengiringan kepada Tuhan dengan setia. Tuhan dipermuliakan. Bapak diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Bu Nelinda, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memilih engkau kembali, mengambil engkau kembali untuk menjadi anaknya. Percayalah, Tuhan tuh berfirman, walaupun di lembah kekelaman sekalipun, aku akan menyertai engkau. Ada lagi firman lain yang mengatakan, sampai putih rambutmu engkau kugendong. Waduh, terus kemudian aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang harusnya kita pegang sungguh-sungguh, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus itu Allah yang benar, Allah yang setia. Dia bukan seperti ilah-ilah lain yang disembah tapi tidak nyata, tidak ada hasilnya, tidak ada sesuatu yang dilakukan dalam hidup kita. Luar biasa, Tuhan Yesus berkati.